Halo teman-teman, jumpa lagi di Bincang Velog. Saya Imam Priyono dan hari ini kita akan ngobrol hal-hal yang faktual, yang seru-seru, tetapi tetap santai dan mudah-mudahan bisa kasih perspektif kepada kita semua. Bareng saya ada influencer yang lagi hits, yang rame diobrolin sama orang. Ada Bang Wirang Birawa, pemerhati media sosial dan influencer. Bang Wirang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, bro? Sehat. Teman-teman, nih kita udah protokol kesehatan, cukup menjaga jarak, sesuai dengan prokes kita sebenarnya juga bisa membuka mungkin untuk memudahkan ekspresi dan seterusnya. Oke, sekali lagi gue pengen tahu, sehat bro? Alhamdulillah sehat. Ini COVID masih ada kan? Masih ya, Masih kelihatan dong. ya. Kita nggak boleh, nggak boleh terlalu santai, tetapi kita juga pada satu sisi harus terus bergerak, rasanya gitu ya Bang ya. Bang, kalau ngobrol saat ini yang masih paling seru kan tentu kalau kita ngomongin media sosial, ngomongin COVID. Kita tahu bareng-bareng, dulu nih sebelum COVID kalau gue inget-inget, digitalisasi aja bikin kita nggak gampang karena ada disrupsi, media kita berubah segala macam. Kita lagi sibuk kayak gituan, ada pandemi, Iya. makin susah lagi. Kalau yang lo lihat Bang, di media sosial saat ini, di masa pandemi, situasinya gimana sih yang lo perhatiin sekarang? Oke. Situasi saat ini adalah yang pertama saya berterima kasih dulu ya kepada pemerintahan, rekan-rekan semuanya, terutama Pak Presiden yang terus tetap tegar menghadapi badai ini. Tapi saya yakin ini akan berlalu. Yang sekarang terjadi itu adalah bukan hanya berbicara tentang pandeminya saja, tapi dari kalangan orang-orang yang menggunakan pandemi ini adalah alat untuk selalu mengkritik pemerintah, jika bisa menjatuhkan. Itu yang saya lihat ya. Oke. Jadi COVID ini adalah salah satu pandemi yang terbesar terjadi di masa saya ya. Saya rasa dengan segala sistem yang sudah diupayakan oleh pemerintah, dengan aturan yang ada, sudah semaksimal mungkin, ini sudah cukup baik. Tinggal sekarang kesadaran dari masyarakatnya. Ya. Masyarakat mungkin bisa saja kesadarannya muncul untuk mengikuti prokes, mengikuti semuanya. Tapi satu yang sangat disayangkan adalah orang-orang yang pihak sebelah mana enaknya gue bilang ini, sebelah kanan lah ya. Yang gimana caranya apapun yang terbaik yang dilakukan pemerintah selalu dianggap buruk, selalu dinilai negatif. Nah, sayangnya kalau mereka hanya menggunakan dengan menjudge terus lewat diri mereka nggak apa-apa. Tapi yang paling mengecewakan adalah hoax yang dia buat, yang dia sebarkan secara masif, sehingga mempengaruhi orang-orang yang tadinya sudah berpikir positif menjadi negatif. Oke, bro, gue kepengen bawa ini dari awal nih, biar ngerunutnya gampang. Digitalisasi itu kan membuat semacam ada demokratisasi informasi. Kalau dulu kita dapetin informasi kanalnya nggak banyak ya, paling media-media mainstream, sebagian juga mungkin nggak mainstream tapi skopnya kecil. Sekarang media sosial banyak semua orang punya kanal bro. Bisa buat sendiri. Iya, satu orang bisa punya 5, bisa punya 6 kadang-kadang. Nah yang susahnya akhirnya banyak hoax gitu ya. Lo sendiri ngelihat ini kayak gimana sih? Dunia digital saat ini nih bahaya nggak sih? Ini ancaman apa peluang apa gimana kalau menurut lo bro? Sosial media ini dari sektor mana dulu ya? Kalau sektor bisnis mungkin sangat positif, bisa membantu orang untuk berdagang ya, melakukan wirausaha. Tapi secara negatifnya banyak juga. Sosial media ini dihadirkan kalau menurut saya adalah untuk lebih mudah mengontrol setiap negara-negara. Apa yang lagi tren di negara itu. Ya. Kalau menurut saya pribadi ini sosial media seperti pisau. Kalau kamu pergunakan dengan baik, dia akan menjadi baik. Kalau kamu pergunakan dengan buruk, dia akan membawa keburukan. Tapi kebanyakan ini dijadikan alat untuk menggiring opini. Untuk membuat propaganda. Sehingga hal ini harus kita edukasikan kepada generasi muda, kepada publik, masyarakat. Bahwa lu harus benar mempergunakan ini, sosial media ini. Dan harus cermat ketika menerima informasi-informasi yang ada. Itu harus diperiksa dulu datanya benar atau enggak gitu kan. Sekarang saya tuh di rumah saya ya, keluarga saya. Terkadang kita sering debat tuh sama keluarga di rumah dengan beberapa broadcast dari WhatsApp yang mereka terima gitu. Itu hal-hal yang sangat disayangkan. Ya ini yang jadi masalah adalah edukasi wawasan kebangsaan itu sangat minim sekali. Bro, yang ngomongin serius nih sebenarnya nih. Berat juga nih. Buat sebagian besar orang melihat media sosial itu
hanya tempat ekspresi, Iya. main TikTok, Iya. jadi selebgram, itu kan semua asik-asik. Iya, Tapi di satu sisi tiba-tiba lo bilang ini propaganda, ini bisa ancaman pandemi terbesar nih. gitu ya? Iya, pandemi terbesar. Ceritain, bro. Di mana ketika suatu masyarakat publik tidak bisa memilah apa berita yang sampai, itu sangat fatal sekali. Nah, kuncinya apa? Wawasan edukasi kebangsaan buat generasi muda itu harus ditingkatkan. Ya, 4 pilar kebangsaannya, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar, ya, NKRI, itu harus terus kita edukasikan. Sehingga apa? Ketika ada orang yang berniat mengubek-ngubek negara ini dengan sosial media, kita kesadaran kita lebih tinggi. Sehingga kita tahu, wah kalau ini kayaknya lu mau buat adu domba nih, mau buat isu ini nih. Sehingga itu tahu gitu. Nah, sekarang yang terjadi adalah contoh satu kasus saja, ketika ada berita muncul, ya ada isu baru digoreng ke kanan dan ke kiri. Pemerintah itu kewalahan harus ada dari sisi sini harus proses hukum, dikit-dikit gitu kan. Ini harus proses hukum, melanggar ini harus melanggar. Nah, terkadang itu kalau tidak bisa memilahnya itu jadi bahaya. Nah, kalau saya sih berharap ya, dengan segala sistem yang ada, dengan dunia modern sekarang yang canggih lah ya, kita kedepannya ini harus bisa memilah. Mana berita yang bisa merugikan kita, mana berita yang bisa membawa informasi untuk menambah wawasan. Itu harus bisa Itu keren, bro. Iya. Kenapa keren? Buat orang-orang yang mungkin terliterasi atau terdidik misalnya, itu ada semacam alarm ya. Tapi buat masyarakat banyak, kadang-kadang kita ngelihat jangan-jangan mereka gagap ya. Wah, ada media sosial, kita boleh berekspresi, kita bebas berekspresi, tanpa punya rem kayak yang lu bilang tadi, bahwa bermedia sosial tuh harus hati-hati. Kita harus punya wawasan kebangsaan, walaupun ini berat mungkin untuk sebagian orang. Tapi makasih lo udah ngingetin. Oke, sekarang gue kepengen sedikit flashback, ngomongin pandemi aja. Karena pandemi itu pertama juga kita nggak familiar, kadang-kadang istilahnya aja bikin bingung kan. Lebih kacaunya lagi di media sosial itu semua orang boleh ngomong. Jadi di saat kita bingung banyak orang ngomong, tambah bingung. Menurut lo apa yang harus dilakuin buat masyarakat kalau dapetin kebingungan itu di media sosial? Tetap kembali, pemerintah itu kan sudah menyiapkan wadahnya, sudah menyiapkan sistem, sudah menyiapkan aturannya semua. Tinggal kembali ke masyarakatnya, tingkat kesadarannya harus tetap balik lagi ke NKRI-nya. Negara kedaulatannya harus balik ya. Walaupun memang pemerintah belum menyediakan wadah di mana kita harus bisa mengkanter segala berita-berita buruk, kita kan harus muncul nih kesadaran itu tadi. Nah, cara memunculkan itu gimana? Kalau saya boleh saran, dengan wawasan kebangsaan yang sangat minim sekali, seharusnya itu diedukasikan lewat pendidikan. Lewat pendidikan, di mana nanti kita panggil ahli psikologi atau apalah, anak-anak itu di usia berapa sih yang sangat matang sekali untuk didoktrin untuk ke arah lebih ke wawasan kebangsaan. Nah, di situ diterapin tuh edukasi wawasan kebangsaannya. Nah, yang kedua, untuk menyikapi segala yang terjadi dengan berita hoax di media ini adalah, kalau saya sih pengen menyarankan ya, kalau boleh nih, kita membuat satu sistem, mungkin setiap satu orang itu memiliki akun sosial media yang hanya satu dengan nik kartu tanda kependudukan. Kenapa, bro? Dengan begitu kita lebih mudah meminimalisir ini berita dari mana nih. Berita-berita kebohongan ini siapa yang membuat? Sekarang kita kesulitan mencari ini kelompok mana yang membuat. Kayak SIM card kita kan harus daftar pakai nik. Itu udah luar biasa itu. Ya. Itu udah kemajuan luar biasa lah. Dan untuk sosial media juga harusnya begitu. Karena ini kita sekarang ini saya melihat di sosial media itu, kenapa ya orang-orang kita itu ya, nggak semualah, mungkin orang-orang yang masih gagap. Ketika ada berita miring sedikit langsung diperbesar. Ya itu seakan kayak ada kelompok-kelompoknya ya yang nyerbu gitu. Jadi memang mereka itu ya edukasinya kurang. Bro, di dunia sosial media salah satu yang menarik adalah kehadiran orang-orang kayak lo, influencer, para tokoh, artis. Itu kan masih di logika komunikasi yang sama,
ada amplifikasi. Orang-orang kayak lo suaranya didengerin nggak cuma 1-2 orang, yang dengerin ribuan orang, mungkin jutaan orang gitu ya. Kan sebenarnya kita bisa titip pesan kan ke orang-orang kayak lo gitu, yang didengerin orang bahwa nih barang serius nih, jangan konyol juga gitu. Kalau lo mau masuk sosial media, ada juga hal-hal yang harus lo tahu. Sebenarnya ini pesan untuk banyak masyarakat. Seberapa penting sih kita, atau gimana sih caranya kita ngobrol sama orang-orang kayak lo, kayak teman-teman artis, agar frame-nya sama nih. Karena masyarakat kita kan paternalistik nih, setia sama patronnya gitu. Di saat gue idolain lo, gue akan dengerin apa aja lo ikutin tentang gue ya. Walaupun kadang-kadang ini akhirnya ada positif negatif ya, dibilang ini, dibilang itu. Tapi gue minta pendapat lo, gimana? Oke. Sekarang semua influencer ya, teman-teman kita artis, selebgram, kalau saya perhatiin, semua kita sudah menyuarakan di media untuk mengikuti prokes, ya, untuk mengikuti anjuran pemerintah harus seperti apa. Pemerintah menganjurkan harus 3T, 3M, kita sudah menyuarakan itu di sosial media. Bahkan saya punya banyak teman-teman ya itu selalu bilang, Bang Wirang posting ini ya, kita selalu posting, dan semua teman-teman itu. Nah tinggal kembali lagi ke orang yang menerimanya itu. Nah memang tidak maksimal, tapi setidaknya itu jauh lebih baik ya, mengurangi dengan orang-orang yang tadinya tidak paham, sehingga mereka mengikuti gaya kita. Kita harus taat dengan prokes, 3T, 3M, mereka mengikutin. Dan itu emang sih kelihatannya works Bang ya? Sangat. Kan kalau kita lihat tuh, ya untung lu semua pada ngomong terus gitu. Kalau enggak, ini makin kemana-mana gitu ya. Karena kalau kita ngandalin misalnya pemerintah aja misalnya, kan pemerintah punya keterbatasan. Indonesia luas, penduduknya banyak, 270 juta orang, nggak mungkin dia jalan sendirian, kita santai-santai aja. Oke, sekarang gue kepengen kawinin cerita digitalisasi sama cerita pandemi. Sekali lagi, ini makin tambah kompleks kan Bang, untuk memperkenalkan satu terminologi aja. Misalnya PPKM mikro aja, itu susah loh. Di awal-awal kita ngomongin istilah-istilah yang banyak jadi perdebatan dan seterusnya. Obrolin ini dong Bang, biar nggak makin jauh, makin banyak hoax, digital tambah gaduh. Ayo Bang. Kita bicaranya lagi lebih ke arah psikologis ya. Kalau orang itu, kita pengen merubah sistem dari yang tidak ada menjadi ada, atau dari yang buruk menjadi baik, itu semua butuh proses. Ya. Itu semua butuh proses. Apalagi contoh, misal kita mau memperkenalkan, nggak usah jauh deh, contoh vaksin aja. Ya, ini hal yang paling sangat disayangkan. Dimana ketika semua orang, ini gue kelompokin mereka bagian orang-orang yang sebenarnya, yang bagi gue sebenarnya orang-orang seperti ini harusnya tidak ada ya. Dimana saat pemerintah menyiapkan vaksin, dia bisa ngomong, wah itu vaksinnya harusnya gratis. Vaksinnya udah digratisin. Lu minta lagi harus Pak Presiden duluan. Pak Presiden udah duluin. Tahu nggak berita apa yang mereka buat? Vaksinnya mengandung yang tidak halal lah, atau yang lain-lain lah. Ini kan hal-hal seperti ini harus dibasmi. Ya, kalau saya harusnya karena kenapa? Ini udah menambah repotnya. Tinggal memang untuk memperkenalkan hal itu memang butuh waktu. Nah, di mana kita sebagai influencer, saya pribadi, saya tuh selalu aktif menggunakan sosial media untuk mendukung semua kebijakan pemerintah. Ya, tinggal tergantung semua masyarakat yang mengikuti, yang melihat apa yang kita posting, apa yang kita sampaikan ke mereka. Dan saya sangat berkeyakinan pandeminya akan segera berakhir. Ya, keinginan saya tuh segera. Karena kenapa? Saya tahun lalu, saya ingat banget, saya pernah bilang, kita harus berpikir selalu positif, ya, harus sugestinya harus selalu sehat, menjaga protokol kesehatan. Dan saya yakin vaksin itu akan keluar Juni dan Juli. Dan mungkin kalau dilihat ke belakang dengan data, Juni dan Juli itu di setiap negara sudah membicarakan vaksin. Ya. Artinya tidak langsung semata-mata dengan vaksinnya keluar harus selesai di saat itu juga tidak. Tapi itu kan butuh proses. Dan dengan berjalannya waktu, sekarang tahun 2021, saya punya keyakinan yang sangat besar sekali, pandemi ini akan segera berakhir. Amin. Bang, soal hoax masih nih. Beberapa orang menduga hoax ini seringkali kan bukan hanya soal ketidaktahuan. Ada sih masyarakat yang awam karena nggak tahu, dia pikir ini benar diposting aja. Akhirnya bikin orang yang lain nyasar. Gitu. Tapi ada juga cerita, jangan-jangan ada dugaan misalnya kepentingan tertentu memang
menunggangi cerita-cerita ini. Jadi suasana yang tadinya baru mulai keruh menjadi semakin keruh. Ada komentar nggak terhadap misalnya, mungkin sebenarnya saudara-saudara kita juga gitu ya. Mungkin jangan-jangan hanya berbeda posisi politik dan seterusnya. Tapi kalau mereka menggunakan hoax, menggunakan media sosial, suasana makin gaduh. Kalau lo sendiri ngeliatnya kayak gimana sih? Itu harus diproses hukum. Gitu Bang. Orang-orang yang menyebarkan berita bohong, hoax, itu harus berhadapan dengan hukum. Karena kenapa? Negara ini, negara kesatuan kita yang kita cintai, Republik Indonesia, tidak boleh ada satu pun yang mengacak-acak untuk membuat perpecahan. Jadi orang-orang seperti itu yang membuat hoax segala hal. Ya makanya tadi saya bilang, kita dalam membuat sistem, gimana caranya untuk terhenti nih? Dengan itu tadi kebijakan, di mana satu orang ketika dia punya sosial media hanya satu dengan nik tanda kependudukannya, dan itu akan sangat membantu memperkecil untuk oknum-oknum yang menyalahgunakan sosial media sehingga mereka bisa menyebarkan hoax. Kalau mereka punya satu sosial media, contoh Facebook, dia punya satu akun dengan sesuai nik KTP-nya. Itu saya rasa untuk dia berlaku mau menyebarkan atau berpikir. Nah sekarang dengan tidak begitu aja, sekarang cybercrime betapa mudahnya untuk menemukan mereka. Tapi karena mereka merasa, wah gue tinggal posting, habis hapus akun, buang handphone, bla bla, nggak ketemu gitu. Iya, dan di salah satu platform media sosial bisa ada satu akun dengan banyak angka dan itu banyak sekali. Ada satu orang yang saya tahu dia punya akun lebih dari 3 loh. Namanya lebih dari 3. Nah itu kan sangat ya bahaya sih. Kalau dia gunakan dengan hal yang tidak baik. Makanya saya bilang sosial media itu seperti pisau. Dia tools ya Bang ya. Kalau lo gunain pakai motong daging baik, ya dia akan baik. Lo mau beritakan, kan lo bisa beritakan tentang edukasi wawasan kebangsaan, pilar kebangsaan, atau tentang Pancasila dan lain-lain. Dengan media sosial sangat mudah gitu. Tapi kan ada oknum-oknum yang sengaja menyebarkan berita hoax. Atau lagi membanding-bandingkan hal yang baik dengan tidak baik dengan segala kebijakan pemerintah. Itu banyak sekali. Bang, kerusakan apa yang paling nyata lo lihat kalau kita membiarkan hoax ini terus memenuhi ruang media sosial? Kerusakan yang paling berbahaya adalah ketika hoax itu tersebar sampai ke kalangan generasi muda. Mereka itu bisa mengasingkan diri, yang tadinya satu kelompok itu bisa terpecah menjadi 2, 3, dan 4. Di mana mereka itu semua masing-masing punya pemahaman yang berbeda. Pemahaman itu datangnya dari orang-orang yang menyebarkan hoax kepada mereka. Nah, contohnya aja vaksin. Ada orang yang kita itu udah senang, bahagia, bersyukur Pak Presiden mendatangkan vaksin dan memberikan itu secara gratis dan mau divaksin duluan. Itu tadinya orang-orang yang udah senang itu dihajar dengan hoax, itu terpecah. Ini kan sangat bahaya sekali, sangat-sangat. Jadi optimisme yang harusnya udah ada di tangan kita ya bisa pudar lagi ya. Padahal kan itu harusnya kita semua bahu-membahu, saling membantu, mendukung pemerintah gitu ya, bahwa vaksinasi ini kan jalan keluar untuk kita semua. Bang, kalau kita menatap ke depan nih, kan Abang juga sudah tadi sampaikan ya, punya optimis bahwa 2021 kita akan kondisinya lebih baik, vaksin mungkin akan lebih banyak orang yang divaksin. Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat, dilakukan oleh netizen, dilakukan oleh influencer ke depan, Bang? Apa yang perlu dilakuin? Dalam hal semua hal. Ya, yang perlu mereka lakukan adalah tetap kembali lagi dengan wawasan kebangsaan, wawasan edukasi kebangsaan. Di mana begini, kita lihat ya, kalau zaman dulu itu ada orang yang lebih ke barat-baratan, ya. Ada sekarang yang lebih ke Asia bagian Korea lah. Jadi ini lebih ke arah ini sih, budaya, culture-nya, ya, lebih ke arah situ. Dimana anak generasi muda ini harus fokus terhadap dia, kalau wawasan kebangsaannya itu udah maksimal tingkat dewa, dia sudah tahu pilar kebangsaan tentang negaranya ini, sehingga dia akan berpikir gimana caranya memajukan negara ini jauh lebih baik. Ya, kita lihat sekarang generasi muda, milenial, itu sudah semuanya ada UMKM itu. Mereka yang hobi menggambar, mereka bisa cetak baju untuk dikirim keluar atau itu kan membantu dari sektor ekonomi ya. Yang harus dilakukan adalah dia mulai sadar dengan kebangsaannya. Membangun negara ini bukan hanya butuh lu liatin, lu tunggu dari kebijakan pemerintah. Ya, lu harus juga nih berpikir. Semua masing-masing berpikir
Gimana caranya membantu dari sektor ekonomi, dari budaya, banyak hal. Bang, kalau misalnya nih, pandemi kita anggap musuh bersama kita udah kompak belum sih kalau lo lihat? Sejauh ini ya, semuanya sih kompak, pengen pandeminya hilang. Pengen ya, pengen pandeminya hilang. Tapi untuk bergerak agar itu hilang, tidak semuanya kompak. Kesadarannya masih kurang. Oke. Kesadarannya masih kurang. Masih kurang. Kenapa ya kita gitu? harus ingat 3T dan 3M tadi. Okay. Kenapa mereka kurang kesadaran? Karena itu tadi kan. Pihak-pihak yang oknum-oknum yang gimana caranya agar lu didoktrin dengan hoax-hoax, agar lu tidak percaya terhadap aturan pemerintah. Oke. Nah, Bang, ngomong media sosial adalah tools. Ini kan harusnya disadari rame-rame kan ya? Yeah. Jangan cuman yang main itu kita-kita aja gitu ya. Maininnya juga kan polanya macam-macam ya. Ada yang membuat media sosial itu membuat kita tambah kaya misalnya ya. Secara ekonomi kita bisa usaha lebih murah, windowingnya murah, nggak perlu toko, nggak perlu ruko misalnya kayak gitu. Tapi kan sebenarnya kan ini juga bisa dimanfaatkan banyak pihak ya. Misalnya pemerintah. Tentu kita tahu Kominfo banyak melakukan hal-hal itu ya. Tetapi kementerian lain, lembaga lain, kalau rame-rame framingnya sama membuat media sosial ini adalah ruang yang bisa dimanfaatkan dalam tanda petik untuk menjaga bangsa kita. Itu kan sebenarnya harus dimainin kan, Bang? Harus. Bukan kita-kita doang kan yang harus doang. Gimana, Bang? Tapi yang menjadi masalah adalah, saya kasih salah satu contoh. Ada satu negara, ya negara besar, dia membuat satu sosial media lah ya, banyak dia buat, terus dia sebarin. Nah, ketika semua orang memakai sosial media itu, dengan mudahnya dia membaca tren apa yang terjadi di negara itu, sampai ukuran sepatu. Bayangin ya, sampai ukuran sepatu, ukuran baju, itu baju seperti apa yang mereka sukai di satu tempat itu. Nah, itu artinya jangan karena ada Facebook, nih saya sebut aja ya, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Dengan adanya itu kita bisa senang buat seru-seruan, jangan hanya itu. Tapi percaya atau tidak, itu adalah satu mata besar di mana mereka bisa mapping apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan, kalian sukai, sehingga mudah. Wah, kita lihat aja sekarang. Oke lah, kita berbicara lagi pandemi seperti ini, orang harus diam di rumah ya, kegiatan dari rumah kerja. Ada salah satu akun yang dimana orang bisa kayaknya nyaman aja gunain akun itu ya. Tapi jangan salah, akun itu dibuat untuk memapping seseorang agar dia mengetahui apa yang kalian suka, apa yang kalian minati, kalian mau. Sehingga ketika sudah ketemu secara psikologis, ini kita akan tahu nih ngarahinya ke arah mana. Dan gilanya lagi, itu dilakuin dengan artificial intelligence gitu ya. Pakai mesin. Dan kita nggak sadar. Lo main TikTok nggak? Gua punya tapi gua nggak main. Gua nggak aktif. Itu kan. Gua punya tapi gua nggak aktif. Gue juga nggak aktif. Tapi di situ gue mulai nggak. Nih AI-nya tuh pintar banget ya. Dia dengan cepat tahu kita maunya apa, kita dikasih itu. Ceritain Bang, atau kasih opini soal itu. Ngeri nggak sih? Lu sendiri ngeri nggak kalau ngeri yang jangan-jangan ntar nyokap lo tuh kalah ngertiin lo daripada TikTok lo daripada. Yang pertama kita udah hilang waktu. Ya. Kalau kita tetap balik ke konsep generasi muda harus berkontribusi baik untuk negara ini, menjadikan negara ini negara maju. Dengan lo main itu, lo udah hilang waktu. Ya. Kenapa? Kalau gue mikirnya ya, kalau gue nih, gue tuh sehari itu bisa baca 1 buku. Kelar. Wow. 1 hari. Dari segala, semua sisi gue baca. Semua ya, dari pengetahuan sains, pengetahuan, semua gue suka baca. Kebayang kalau banyak orang yang seneng baca buku. Ya, daripada dia harus mainin itu tadi, waktunya nggak kebuang. Karena kenapa? Bagi gue adalah sumber jendelanya hidup ini. Bagi gue kebahagiaan gue adalah gue bisa mengetahui segala hal lewat semua apa yang gue pelajari, gue baca. Meskipun ketika kita udah baca informasi itu sampai, gue kan orangnya kritis ya. Kalau gue contohnya ada apel tuh warna merah, itu gue cari tahu kenapa dia harus warna merah, kenapa nggak hijau gitu. Itu tuh gue pelajarin sedetail mungkin gitu. Gue sangat kritis. Artinya kalau kita udah banyak baca buku, punya wawasan yang luas, pengetahuan, sehingga kita tahu ide-ide kita ini, Tuhan itu ciptakan pikiran kita itu untuk dalam luar biasa ya, keajaiban yang luar biasa. Lu bisa mikir apa aja, tak terjangkau. Nah, sehingga dengan adanya aplikasi seperti itu tadi, lu cukup dibatasi sampai di situ doang. Bro, tapi gue ngeri loh kalau gue lihat-lihat. Ini sih opini pribadi ya.
medsos tuh Indonesia banget loh dalam tanda petik. Iya. Kita tuh seneng ngobrol, Seneng ngobrol. seneng bersosialisasi, caring is sharing. Itu kan part of our DNA. Iya. Lah dan sekarang angka-angka pengguna medsos terbesar dunia itu, apapun platformnya, mungkin kita semua di Indonesia. top 3 loh. Iya. Top 3 ya. Iya kan? Iya. Dan itu, ya itu kenyataannya gitu ya. Gimana ini? Itu menunjukkan, aku tidak mengatakan semua orang, itu menunjukkan adalah sosial media itu kan untuk kita banyak tahu hal ya, bukan semua yang bermain sosial media salah, tidak. Iya, iya. Tapi ada beberapa orang itu yang main sosial media sampai berjam-jam ngeliatin, itu kan buang waktu banget tuh. Ya. Tuh ada yang ketawa mungkin dia kayak gitu kali ya. Iya, iya, iya. Oke. Tapi mungkin ya ada beberapa yang ketika, kalau saya nih, handphone saya tuh, saya mau handphonenya gimana juga, yang paling gue lihat adalah cuman pesan WA doang, nggak ada yang lain. Kalau mau baca paling kita cuman buka Google, kita baca ini definisi ini apa, semuanya lah dibaca. Tapi kalau untuk hal-hal yang membuang waktu, kalau gue nggak banget, sangat nggak banget. Bro, gue respect ya dengan pilihan hidup lo ya, tapi gue cuma ngelihat jangan-jangan ini kan gelombang besar ya, dalam tanda petik tsunami ya. Ini kan apa ya, disrupsi ini menguasai dunia ya, dan memang merubah semua tatanan kan, bisnis, politik, ekonomi, lo bayangin, name it, semua isu itu semua berubah gara-gara media sosial. Iya, karena orang punya pendapatnya masing-masing. Dan gilanya tadi lo bilang kan di luar, ini sebenarnya pandemi yang lebih Iya, gede nih. gue bilang, ini pandemi yang lebih besar ya setelah COVID-19, di mana kita harus bisa mengcounter ini semua, harus menjaga semua generasi muda itu harus bijaklah dalam menggunakan sosial media. Atau seenggaknya lo harus memberikan edukasi atau contoh yang baik buat orang lain. Makanya gue kalau ngelihat orang buat berita hoax disebarin gitu, itu mungkin udah berapa tahun pemerintah sudah mengingatkan itu sampai membuat undang-undangnya sendiri. Ya, itu artinya apa? Betapa mudahnya orang menyebarkan berita bohong. Tapi kalau mereka semua sudah muncul kesadarannya, tidak ada lagi yang memberitakan kebohongan tadi. Tapi masih ada berita kabar bohong yang sampai, itu dari siapa? Nah, untuk supaya mengerucut, itu tadi. Semua data orang punya satu data sesuai akunnya, data kependudukannya. Sehingga kita tahu ini berita bohong ini siapa nih yang bawa nih. Ya. Ada salah satu contoh yang kemarin bakar bendera. Itu sangat miris. Gua itu sudah menduga kalau itu pasti perbuatan orang yang ya warga kenegaraannya Indonesia. Ya, yang itu di luar kan, negeri itu iya. ya. Nah itu hal-hal itu ya harus semoga lah bisa teratasi. Gue tuh nangkep ya di lo itu, lo punya kegelisahan ya terhadap media sosial. Sangat. Ini. Dan ini sebenarnya mulai banyak ya kegelisahan ya, kan sosial dilema itu ada di mana-mana. Itu lo ada rasa itu ya. Gue kegelisahannya adalah bukan, kalau ada orang gelisah nggak bisa ngomong apa aja di sosial media nanti ditangkap, wah bukan ke arah situ. Karena kenapa? Sosial media tadi gue bilang seperti pisau, lu bisa berbicara apa aja, tapi tidak membawa isu sara, kebencian, itu tidak. Tapi kegelisahan gue adalah ketika ada kabar-kabar bohong itu sampai, hoax itu sampai. Bayangin bro, gue itu inget banget 2019 ya, pada saat gue umroh. Ya gue saat umroh itu pelantikan Pak Presiden, gue umroh tuh. Gue di sana ketika udah selesai pulang ibadah, balik ke hotel, gue lihat ini orang-orang kenapa ya hidupnya hanya menyebarkan berita bohong. Yang dilihat tuh hanya sisi buruk. Ya, mentalnya orang-orang oknum-oknum itu, mentalnya itu udah ibarat pepatahnya gini, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Gimana caranya orang itu harus jatuh? Oke. Semua orang merasa paling paham tentang Pancasila, paling paham tentang undang-undang, semuanya. Seakan mereka mengkritik pemerintah tidak paham, ini kan salah. Karena kalau kita mau pelajarin ke belakang dulu dari presiden pertama, kedua, ketiga, itu semuanya ya dijatuhkan dengan cara seakan-akan dianggap tidak paham tentang negaranya sendiri. Kan padahal mengelola pemerintahan itu nggak pernah mudah. Iya, Pak Soekarno orang yang paling paham dengan Pancasila, tapi dianggap orang yang tidak menjalankan Pancasila. Nah itu hal itu, edukasi wawasan kebangsaan untuk generasi muda, saya berharap tuh itu sampai lewat kurikulum pendidikan. Oke. Bro, terakhir bro, dari tadi lu nyenggol pemerintah segala macam, politik gitu ya.
bisa dibilang nih kalau nggak gara-gara pandemi ya, setiap tahun itu kita akan tahun politik gitu ya. Kemarin kan kita baru lewatin pilkada serentak. Ini gara-gara pandemi aja kita nggak tahu nih 2022 akan ada panggung politik lagi atau enggak. Tapi let's say nanti akan ada lagi di 2024. Gue nggak mau ngobrol tentang spesifik politik yang mana ya, secara umum aja. Tetapi kan media sosial itu gaduhnya gara-gara iya kan. Lu lihat sendiri kalau lagi musim politik, trending topik itu udah nggak ada lain selain politik. Dan kadang-kadang itu menjemukan buat beberapa orang ya, itu nyapein gitu ya. Soal itu kasih opini dikit bro, gimana sih kita harusnya memainkan ruang media sosial itu dalam konteks politik? Mungkin lu punya opini? Ya kalau dalam konteks politik memang agak luas ya, melebar ya. Karena kenapa? Di sana kan ada yang namanya perebutan suara, simpatik ya. Jadi setiap orang yang ingin maju ke politik pasti dia menggunakan cara-cara untuk mengkampanyekan dirinya adalah jauh lebih baik daripada yang lain. Tinggal yang menjadi masalah adalah cuman satu pesannya, ketika lo pengen masuk ke ranah politik, mencalonkan diri menjadi kepala daerah, ya lo jangan membawa berita-berita yang membodohi rakyat ya. Atau contoh deh, kalau lu punya kualitas diri ya lu kampanyekan tentang kualitas diri, bukan mencari kejelekan orang lain. Mungkin itu aja sih. Bro, makasih udah hadir di obrolan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Boleh. Sama-sama kita jagain ruang digital ini tetap menjadi ruang yang bermanfaat. Kalau memang ini kita sebut alat, alatnya benar-benar memproduksi hal-hal yang baik. Digunakan dengan hal baik. Positif konten tuh menurut gue penting. Karena kalau kita lihat sama-sama, kita juga orang digital gitu ya, ngelihat kan negatif konten kayaknya lebih banyak deh ya. Setuju nggak? Setuju. Jadi kan positif konten tuh kita harus berjuang gitu ya. Walaupun kadang-kadang naasnya seringkali positif konten tuh yang nonton dikit. Tapi enggak lah, dengan kreativitas mudah-mudahan akan banyak. Thank you sekali lagi, bro. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode yang lain. Semoga bermanfaat. Saya Imam Priyono pamit. Sampai jumpa.